Iya, maksudnya kalau pun. Laura. Beni, Laura. Yo, halo. Halo. Wah, Laura. 200804. Enggak tuh cerita mah. Enggak tuh serang kan. Nah, cicak. Enggak tuh serang deh. Kombi.
Selamat siang. Selamat siang, Dok. Oke, kita mulai saja pertemuan kali ini. Kurang 5 orang ya, berarti ya ini ada 34. Nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan presentasi. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai presentasi, ada 2 kelompok nanti yang harus membuat paper ulang di kelas D. Istilahnya dibuat ulang secara total. Ya, nanti kelompoknya kelompok berapa nanti saya kabari di akhir kuliah. Ya, kemudian untuk presentasi kali ini saya batasi satu kelompok 30 menit ya, jangan terlalu lama. Dan yang presentasi hanya 2 kelompok. Oke, silakan dipersiapkan kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Misi dok, sudah siap dok. Kami dari kelompok 4. Oke, anggotanya sudah lengkap? Izin masuk nih dok. Ya. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 4 nih. Ya. Tunggu sebentar nih dok, soalnya masih menyiapkan PPT untuk dipresentasikan. Oke, kalau gitu kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3. Izin nih dok, Ya. untuk kelompok 4 sudah siap dok. Oke, kelompok 4 duluan, silakan. Izin untuk share screen dok. Silakan. Bisa langsung dimulai ya, biar nggak lama-lama. Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Dok Yuda Yaksa Kradayoda Arum Raharjo selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Penyakit Hewan Kecil. Dan perkenalkan, kami dari kelompok D4 akan mempresentasikan terkait dengan fraktur pada simfisis mandibula kucing bunting. Boleh di next. Perkenalkan, kami dari kelompok D4 dengan anggota sebagai berikut. Ada Gamaliel, Brigita, saya sendiri Hadi Prasetyo, Gemma Galgani, Nikadek Indah, Monika Dwi Siswanto, Iva Rahma Aziz, Tiara Kusuma Wardani, Amanda Kristis, dan juga Raihan Purwakusuma. Boleh di next. Baik, untuk penjelasan terkait definisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan terkait dengan definisi dari fraktur. Jadi, fraktur ini merupakan kondisi medis yang ditandai oleh terputusnya atau terfragmentasinya tulang akibat trauma atau kondisi patologis yang dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh. Bisa di next, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya.
Izin masuk, mohon maaf sebelumnya saya memakai device dari teman saya dikarenakan device saya sedang terkendala. Jadi selanjutnya adalah sinyalmen dan anamnesis. Ini Jadi kucing Monica ya? kasus, Sorry. Ini Monica ya? ya dok, mohon maaf device saya. Iya, nggak apa-apa. Sebutkan Jadi, nama aja ya, nanti sebutkan nama aja. oh baik dok. Jadi untuk yang pertama ini kucing kasus yang kami ambil merupakan kucing betina yang sedang bunting dan diperkirakan berumur 2 tahun. Nah, kucing kasus ini mengalami kecelakaan dan segera dibawa ke Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat. Untuk anamnesisnya, kucing kasus ini mengalami pendarahan dari hidung, mulut, serta mata kiri, bisa dilihat lebih jelas di gambarnya. Lalu juga kucing kasus juga tidak punya nafsu makan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Iva akan melanjutkan untuk bagian pemeriksaan fisiknya. Nah, di pemeriksaan fisik ini ditemukan beberapa tanda klinis, yaitu yang pertama itu dapat dilihat di gambar A, itu terdapat darah yang keluar dari hidung dan juga mulutnya. Nah, saat pertama kali datang, pasien ini mengalami tampak kesakitan dan mulutnya itu tampak terbuka. Selain itu juga di gambar yang B, itu terlihat di mata kirinya bahwa dia itu ada kemerahannya. Selanjutnya untuk di gambar yang ketiga, yang gambar C, itu terlihat bahwa maksila dan bagian mandibulanya itu tidak sejajar. Juga gigi kaninus pada bagian sinisternya itu hilang. Dan juga setelah palpasi itu didapatkan bahwa mandibulanya itu dapat digerakkan dengan mudah alias bisa digeser-geser gitu. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Brigisa akan melakukan presentasi. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, dibutuhkan pemeriksaan X-ray. Boleh next. Untuk posisi pengambilan X-ray dilakukan di daerah kepala dengan posisi rebah lateral pada gambar A dan posisi dorsoventral pada gambar B. Boleh di next. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Indaswari dengan NIM akhir 052 akan melanjutkan presentasi mengenai interpretasi X-ray. Jadi berikut ini adalah keterangan dari hasil temuan dalam X-ray yang bisa kami dapatkan, di mana dapat dilihat di layar. Dan yang menjadi titik fokus di sini adalah pada gambar B dalam pandangan dorsoventral, tepatnya di nomor 21, yaitu simplicis mandibularis yang terlihat mengalami fraktur. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai fraktur tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Gamaliel dengan NIM akhir 018 akan melanjutkan presentasi. Jadi berdasarkan temuan dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik, kemudian dilakukanlah pemeriksaan X-ray. Nah, setelah pemeriksaan X-ray, didapati bahwa adanya fraktur simfisis yang ditampilkan di gambar B. Lebih jelas nampak di gambar B yang ada tanda panah warna kuning. Boleh dilanjutkan. Slide selanjutnya. Nah, jadi berdasarkan pengamatan, di situ ditemukannya ada fraktur pada os mandibula dexter atau tulang mandibula sebelah kanan. Nah, selain itu, di situ juga ada peningkatan opasitas di ruang sinus yang menandakan juga adanya inflamasi di daerah tersebut. Nah, fraktur yang terjadi di os mandibula dexter ini fraktur tersebut terjadi di tengah tulang mandibula yang kemudian disebut sebagai mandibular symphysis fracture. Dan penyebab paling utama dari kasus ini yaitu kecelakaan lalu lintas. Atau karena ini kucing mungkin dia sementara untuk menyeberang jarang lalu terkena kecelakaan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil X-ray kasus fraktur simfisis mandibularis dengan X-ray kranial pada kucing yang normal. Seperti terlihat pada tanda panah di gambar kiri, merupakan tanda terjadinya fraktur pada simfisis mandibularis. Terlihat jelas ada garis fraktur pada bagian simfisis mandibula atau yang pertengahan mandibula tersebut, yaitu di tengah rahang bawah terdapat radiolucen yang diberi tanda panah, padahal seharusnya radiopaksi sisi kiri dan kanan simetris. Terlihat garis garis fraktur itu di tengah-tengah itu. Selain itu, terdapat ketidaksimetrisan kontur antara mandibula kiri dan kanan. Terlihat yang kiri sama yang kanan itu panjangnya agak berbeda. Pada gambar kanan, sedangkan pada gambar kanan yang normal itu terlihat simfisis mandibularis kiri dan kanan simetris tanpa adanya perbedaan kontur tulang serta radiopak dan radiolucen yang terlihat simetris. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Tiara dengan NIM akhir 136 akan menjelaskan tentang supporting diagnosis sama diagnosis dan prognosis dari kasus ini. Jadi, supporting diagnosis yang diambil itu seperti hasil interpretasi radiografi, pengambilan USG, dan uji hematologi. Jadi dari hasil interpretasi radiografi menunjukkan bahwa kucing ini mengalami fraktur simfisis mandibularis. Selanjutnya, hasil USG ini menunjukkan bahwa fetus yang di dalam kucingnya masih bergerak, masih hidup. Sedangkan untuk uji hematologinya ini tidak dilakukan dikarenakan kondisi kucing yang sudah masuk ke situasi darurat atau emergensi. Jadi, kucingnya ini mengalami kesulitan makan melalui oral dan merasakan nyeri saat dimasukkan selang nasogastrik. Jadi tindakannya harus segera dilakukan. Berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik serta hasil pemeriksaan, kucing kasus ini diduga mengalami fraktur simfisis mandibularis juga dengan prognosisnya Fausta. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, dari studi kasus ini, kelompok kami menyimpulkan fraktur simfisis mandibula merupakan kondisi medis yang serius pada hewan peliharaan, termasuk kucing, dan seringkali disebabkan oleh trauma seperti kecelakaan lalu lintas. Fraktur ini terjadi di bagian simfisis mandibularis, yakni di depan rahang bawah tempat bertemu dan menyatunya tulang mandibula. Pada kasus ini, fraktur simfisis mandibula dilakukan dengan bedah ortopedi dengan memasang kawat bedah untuk menyambungkan kembali tulangnya. Terapi pasca bedah dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi kehamilan. Demikianlah presentasi dari kelompok D4. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Nggih, baik dok. Mungkin izin share screen buat teman saya. Ya, silakan.
Baik, selamat siang dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 untuk menjelaskan mengenai fraktur vertebrae pada kucing. Bisa di next slide. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok D3. Yang pertama ada Sang Ayu Putu Aura Setyaningsi dengan NIM akhir 043. Yang kedua ada Clarisandra Saskianing yang dengan NIM akhir 068. Terus ada Andre Restu dengan NIM akhir 063. Ada Cornelius dengan NIM akhir 149. Ada Adi Putra dengan NIM akhir 149. Selanjutnya ada Angel Marinda dengan NIM akhir 029. Terus ada saya sendiri, Gede Abdi Sadugunawan dengan NIM akhir 062. Terus ada Grace Febiola dengan NIM akhir 047. Dan yang terakhir ada Niputu Adelia dengan NIM akhir 100. Bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, izin masuk. Jadi pendahuluan fraktur vertebrae. Fraktur vertebrae merupakan kondisi yang terjadi ketika tulang belakang mengalami patah atau retak yang diakibatkan oleh trauma maupun kondisi patologis. Trauma langsung seperti kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian seringkali menjadi penyebab utama fraktur vertebrae. Cedera ini bisa berakibat fatal atau menyebabkan kelumpuhan jika tidak segera ditangani, mengingat tulang belakang melindungi medula spinalis dan sangat penting dalam fungsi motorik dan sensorik. Dalam melakukan diagnosis pada fraktur vertebrae, salah satu alat yang sangat penting dalam diagnosis ini adalah radiografi, yang dimana alat ini akan memungkinkan dokter hewan untuk mengevaluasi kondisi tulang belakang secara rinci. Pemeriksaan radiografi atau sinar X ini dapat membantu mengidentifikasi lokasi dan jenis fraktur, serta mengevaluasi apakah terdapat kompresi atau kerusakan pada medula spinalis. Adapun pentingnya radiografi pada fraktur vertebrae yaitu evaluasi lokasi dan tingkat kerusakan, di mana radiografi dapat memperlihatkan apakah fraktur terjadi di bagian vertebra servikal, torakal, lumbal, atau sakral, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap fungsi hewan. Kemudian rencana penanganan. Dengan mengetahui tingkat keparahan fraktur, dokter hewan dapat merencanakan penanganan yang tepat, mulai dari stabilisasi, operasi, hingga rehabilitasi. Yang terakhir ada monitoring kesembuhan. Radiologi juga digunakan untuk memantau penyembuhan tulang setelah perawatan atau pembedahan, memastikan tulang kembali menyatu dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya Clarissa dengan NIM 209511168 menjelaskan mengenai material atau alat yang digunakan pada pemeriksaan X-ray digital. Jadi X-ray digital itu meliputi ada X-ray generator, itu fungsinya untuk menghasilkan sinar X dengan energi yang diperlukan untuk menembus tubuh pasien. Kemudian ada sumber dan tabung X-ray, itu fungsinya untuk menghasilkan sinar X yang diarahkan ke area tubuh yang akan diperiksa. Kemudian ada detektor digital atau digital detektor, itu fungsinya untuk menangkap sinar X yang melewati tubuh pasien dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Kemudian ada meja pasien atau patient table, itu fungsinya untuk menempatkan dan menyesuaikan posisi pasien selama pemeriksaan. Kemudian ada sistem komputer dan perangkat lunak. Ini yang penting juga, fungsinya untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan gambar digital yang dihasilkan oleh detektor. Kemudian ada monitor gambar atau display monitor. Itu fungsinya untuk menampilkan gambar radiografi digital dengan resolusi tinggi untuk analisis oleh dokter. Kemudian ada kendali konsol atau control console, itu untuk mengatur pengaturan alat X-ray seperti tegangan, arus, dan waktu exposure. Kemudian ada pelindung radiasi atau radiation shielding,
itu untuk melindungi pasien dan staf medis dari paparan sinar X yang tidak diperlukan. Jadi seperti yang kemarin kita lihat itu ada apron khusus untuk melakukan X-ray gitu, agar tidak terpapar oleh radiasi. Kemudian ada sistem penyimpanan gambar, itu fungsinya untuk menyimpan dan mengelola gambar radiografi digital secara elektronik. Selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu metode. Di dalam metode ini, teknik pengambilan radiografi pada vertebrate hewan, contohnya seperti anjing kucing, itu ada beberapa langkah. Dan pada kasus ini, meliputi 3 langkah utama. Yang pertama itu pemeriksaan saluran napas, pernapasan, dan sirkulasi. Yang dimana ini untuk memastikan stabilitas dasar dari fungsi vital yang dikenal dengan sebagai penilaian ABC, airway breathing circulation. Terus yang kedua yaitu pemeriksaan neurologis untuk menilai tingkat kerusakan sistem saraf akibat kemungkinan cedera pada tulang belakang. Dan yang terakhir mungkin ada analgesia, sedasi, dan ansiolisis untuk mengurangi rasa sakit dan pencegah stres yang berlebihan pada pasien. Terus untuk melakukan posisi hewan yang melakukan X-ray sendiri, yaitu yang pertama ada dorsoventral, yang dimana hewan ditempatkan dalam posisi tengkurap dengan perut menghadap ke bawah. Tujuannya digunakan ketika hewan tidak dapat berbaring terlentang, memberikan gambar tulang belakang dari sudut yang berlawanan. Terus ada ventrodorsal, yang dimana hewan diletakkan terlentang dengan punggung menghadap ke kaset radiografi dan kaki diluruskan. Terus ada pengambilan gambar, yang dimana pastikan area tubuh yang akan difoto itu tidak terhalang oleh benda asing seperti kalung atau pelindung yang dapat memengaruhi hasil gambar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Di sini saya, Andri, dengan NIM akhir 063, akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai proses pengolahan hasil X-ray. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai metode dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk proses X-ray ini. Jadi, pengolahan hasil X-ray ini diawali dari mesin radiografi atau mesin sinar X-nya memancarkan sinar X melalui tubuh pasien. Nah, sinar tersebut akan mencapai detektor digital yaitu flat panel atau charger device atau CCD yang teman-teman lihat juga ketika praktikum, yaitu kotak gelap yang di bawahnya meja. Terdiri dari sensor yang menangkap intensitas sinar X yang berbeda berdasarkan jaringan yang dilalui. Dan dari intensitas sinar X yang diterima akan diubah menjadi sinyal listrik atau energi listrik yang kemudian dikirim ke sistem komputer, bisa melalui kabel dan lain sebagainya, di mana setelah ditransfer ke sistem komputer ini akan diubah menjadi data digital melalui perangkat yang disebut analog to digital converter atau ADC menjadi format digital berupa matriks pixel oleh perangkat lunak pengolah gambar. Nah, setiap pixel dalam gambar memiliki nilai intensitas yang sesuai dengan jumlah sinar X yang melewati area tersebut. Jadi bisa ada daerah yang lebih terang, ada daerah yang lebih gelap. Nah, gambar yang telah dihasilkan ini kemudian dapat disesuaikan kontrasnya dan juga kecerahannya untuk memastikan bahwa perbedaan antara struktur jaringan terlihat jelas. Nah, gambar juga bisa diperbesar atau di-rotate atau dipotong sesuai kebutuhan untuk analisis yang lebih mendetail. Kemudian gambar digital yang telah diproses dapat disimpan dalam sistem picture Archiving and Communication System dengan format DICOM atau Digital Imaging and Communication in Medicine yang merupakan standar internasional untuk menyimpan dan mentransfer gambar medis. Kemudian gambar medis yang sudah didapatkan ini juga dapat diserahkan kepada pasien atau owner pemilik hewan melalui email atau narahubung lainnya. Selanjutnya merupakan
akan dibahas mengenai gambar X-ray yang telah kami kumpulkan. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, selamat sore. Izin masuk. Sebelumnya saya Aura dengan NIM akhir 043. Sebelumnya, sebelum kita mengambil X-ray dalam tugas kami, adapun sinyalemen dan anamnesis pada kasus yang kami ambil, yang dimana merupakan kucing domestik yang berambut pendek serta berumur 3 tahun. Kucing tersebut mengalami lumpuh pada sebelah kiri setelah kecelakaan lalu lintas. Nah, pada tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan penunjang radiografi untuk kasus kucing tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Grace. Izin masuk sebelum Izin masuk sebelumnya saya akan menampilkan gambar hasil dari radiografi yang dimana pada gambar A adalah merupakan gambar abdomen lateral dan pada gambar B merupakan menunjukkan toraks ke-12 juga tampak lateral dan untuk gambar C menunjukkan toraks ke-12 tampak ventrodorsal. Untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan. Jadi next. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk interpretasi kasus, penjelasan hasil radiografi pada kucing tersebut, yang dimana pada gambar A, hasil radiografi lateral pada kolom vertebra thoracolumbalis menunjukkan penyempitan ruang invertebralis dari thoracolumbalis ke-12 dan thoracolumbalis ke-13, serta luksasi pada thoracolumbalis 12 dan thoracolumbalis 13. Nah, untuk gambar B dan C, tomografi terkomputerisasi pada area sama yang menunjukkan fraktur komunitif pada aspek kaufal pada badan vertebra thoracolumbalis ke-12. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Niputu Adelia Setiasari dengan NIM akhir 100 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Evaluasi lebih lanjut memerlukan pencitraan tingkat lanjut seperti CT dan MRI. Hal ini penting dilakukan untuk perencanaan pembedahan. Lalu, miliografi tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan penurunan sementara pada neurologis, sekunder akibat mielitis kimiawi, dan efek samping potensial lainnya seperti kejang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk, saya akan izin membaca kesimpulan. Kesimpulan dari tugas yang telah kami kerjakan adalah fraktur vertebrae adalah kondisi serius yang menyebabkan patah tulang belakang akibat trauma atau kondisi patologis sehingga penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak fatal atau juga kelumpuhan. Peningkatan mengingat peran tulang belakang dalam melindungi medula spinalis. Radiografi atau sinar X-ray memainkan peran kunci dalam diagnosis dengan memungkinkan evaluasi mendetail mengenai lokasi dan tingkat kerusakan, serta perencanaan penanganan yang sesuai. Prosedur pengambilan gambar pada hewan seperti kucing memerlukan langkah-langkah cermat untuk memastikan keamanan dan juga kualitas gambar, termasuk pemeriksaan fungsi vital dan penilaian neurologis. Dengan kemajuan teknologi,
pengolahan gambar radiografi kini lebih efisien menggunakan sistem digital yang meningkatkan akurasi analisis dan keamanan penyimpanan data. Secara keseluruhan, penerapan teknik radiografi dan pemrosesan digital sangat penting untuk diagnosis, manajemen, dan pemantauan penyembuhan fraktur vertebrae pada hewan yang dalam kasus ini adalah kucing. Demikian pembacaan kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok D3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada Dr. Yuda. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 3. Sebelum saya bahas, silakan kalau ada yang bertanya. Saya kasih waktu. Mungkin cukup 2 penanya aja. Kalau bisa dari kelompok 1 dan 2, karena mereka nggak ada nilai presentasi kan. Kalau nggak mau nilai presentasi, nggak usah bertanya. Kalau mau nilai presentasi, silakan bertanya. Silakan. Nggak ada yang bertanya? Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Saya Alfat Ramadan dari kelompok 1. Izin bertanya tentang kasus yang tadi dijelaskan oleh Saudara Monica. Kenapa dalam kasus tersebut untuk posisi X-ray-nya memilih menggunakan posisi lateral dan DV? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, satu lagi dari kelompok 2, ada nggak? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Claudia Sintabella dari kelompok 2. Di sini ingin menanyakan kepada kelompok dari Gede Abdi, tadi disampaikan terkait melografi. Nah, pertanyaan saya, apabila terdapat fraktur ataupun masalah di daerah vertebrae, apakah melografi ini juga harus diikutkan sebagai pemeriksaan penunjang atau tidak. Nah, kalau misalkan di kasus yang tadi, mielografinya niku kan tidak bisa diikutkan. Tetapi apakah mielografi ini harus menjadi pilihan penunjang diagnosis atau tidak? Nggih. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 4 dan 3. Silakan, mana yang dulu? Silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Alfat. Mungkin diambil posisi lateral dan dorsoventral itu karena tadi ketika pemeriksaan dilakukan saat mulut kucingnya terbuka, itu maksila dan mandibula kucingnya kan tampak tidak sejajar, serta hasil palpasinya itu menunjukkan bahwa mandibulanya dapat digerakkan dengan mudah. Nah, karena dari palpasi seperti itu, dilakukanlah X-ray-nya bagian lateral dan dorsoventral. Karena hasil yang bagian lateral tadi juga kurang memperlihatkan jelas adanya fraktur, maka dilakukan juga pengambilan dari bagian dorsoventralnya. Seperti itu. Kalau jawaban dari kelompok kami, Alfat, apakah bisa diterima?
Silakan Alfat, ada Baik, sudah bisa diterima, Dok. Terima kasih, Gita. lanjut kelompok 3. Silakan dijawab. Mohon izin dok, untuk kelompok D3 ingin minta waktu sedikit untuk mendiskusikan pertanyaan dari Mbak Claudia tadi. Oke, silakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Saudari Claudia tadi tentang apakah mielografi itu diperlukan jika terdapat fraktur pada vertebrae seperti kasus yang kami angkat. Jadi mielografi itu tidak diperlukan lagi dalam kasus ini, tapi lebih disarankan MRI untuk diagnostik lanjutnya jika ingin hasil yang lebih jelas. Jadi MRI itu biasanya lebih disarankan karena memberikan gambaran atau hasil yang lebih komprehensif dan detail tanpa memerlukan prosedur invasif seperti mielografi. Gitu. Dari kami mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Gimana, Claudia? Baik dok, untuk jawabannya bisa diterima. Mungkin kesimpulannya tergantung kasusnya gitu. Kalau yang Niki lebih disarankan MRI. Terima kasih dok. Iya, iya memang gitu. Jadi tidak semua kita gunakan dalam mendiagnosa atau menentukan diagnosa. Kita tidak bisa melakukan semuanya harus begini harus begitu, enggak. Tapi disesuaikan dengan kasusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kelompok 1 sudah tahu salahnya kelompok 1 di mana? Sudah, Dok. Sudah. Oke, bagus. Oke. Cukup bagus di kelas ini. Istilahnya masih ada 2 kelompok lah yang cukup benar gitu. Kalau misalnya saya bisa kasih nilai mungkin 80 gitu. Meskipun tetap ada kekurangan. Nah, di kelompok 1 ini X-ray-nya cuman bahasnya di sini aja. Ya kan? Dari 15 halaman yang dibahas cuman di sini aja. Ternyata yang paling banyak bahasnya bedah. Gitu kan? Karena apa? Di kelompok 1 menyalin jurnal kan begitu dari hasilnya. Jadi minta tolong nanti di kelompok 1 tolong dibuatkan paper ini diperbaiki minimal seperti kelompok 3 dan 4 minimal.
Kalau mau lebih bagus lagi, silakan lihat papernya kelas C. Ya, di kelas C itu yang bagus per kelompok 1, 3, dan 4. Kalau misalnya mau nilai yang cukup maksimal, silakan dilihat di sana. Kalau ngelihat di sana mungkin bisa ke 90. Gitu ya. Untuk kelompok 1 ini agak lumayan fatal ini pembahasannya. Jadi di sini, nih di apa namanya klasifikasinya ini lebih dijelaskan, kemudian ditinjau dari X-ray-nya. Itu nggak apa-apa kamu cuman kalian pakai satu foto misalnya ini aja. Nah ini yang dibahas, ini posisinya apa, kemudian kenapa pakai posisi ini, kemudian hewannya kakinya harus diapain gitu. Lateral kan banyak itu, apa kakinya harus ke depan, apa kakinya harus belakang. Nah itu yang dibahas, itu yang dijelaskan ya nanti itu. Kemudian interpretasinya juga gitu, seperti di kelompok 3 tadi, jelaskan si Rehan tadi itu kan, opasitasnya seperti apa, kayak gitu ya, minimal seperti itu. Kalau nanti butuh acuan, mau memperbaiki, silakan disesuaikan gitu. Tapi bukan copy paste ya. Nanti saya lihat juga itu ininya. Oke, itu untuk kelompok 1 ya. Ada yang ditanyakan kelompok 1? Izin masuk, Dok. Oke, Dari silakan. kelompok 1. Dari kelompok 1 ada salah satu peserta atas nama Nicholas. Itu kan dia pergi mengikuti MBKM IISMA, Dok. Nah, itu kan berarti dia tidak bisa mengikuti perkuliahan di kampus Universitas Udayana. Jadi itu sedangkan di paper kita namanya ada, itu baiknya tetap taruh namanya atau dihapus saja, Dok? Kalau tidak membantu sama sekali dihapus saja, enggak apa-apa. Baik, Dok. Terima kasih. Izin masuk, Dok, dari kelompok 1. Oke. Untuk batas waktu pengerjaannya sampai kapan ya, Dok? Biar tidak miskomunikasi lagi nanti. Iya. Semuanya ini kelompok 1, 2, 3, 4 kalau mau memperbaiki maksimal hari Kamis depan jam 23.59. Seperti biasa ya. Cukup kan? 1 minggu cukup? Cukup, Dok. Ya, Cukup, harus Dok. cukup. Karena tadi kelas B, satu kelas itu enggak ada yang benar. Dia mintanya 1 minggu, jadi yang lainnya saya sesuaikan biar sama dengan kelas B. Ya, kan waktu terlama yang diambil 1 minggu. Oke? Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Selanjutnya di kelompok 2. Ini kelompok 2. Sudah tahu salahnya kelompok 2? Maksudnya bukan salah ya, kekurangannya. Enggak, permisi Dok, mohon maaf sebelumnya izin masuk. Saya Claudia Sintabella selaku perwakilan dari kelompok 2. Jadi sebelumnya mohon maaf Dok, dari kelompok 2 sendiri Niku sudah menyiapkan 2 paper dan 2 PPT. Di mana paper dan PPT yang pertama Niku yang kami kumpulkan di link G Drive, yaitu versi lengkapnya. Sedangkan yang paper dan PPT kedua Niku yang berfokuskan pada radiografi saja. Nah, mungkin dari saya dan juga teman-teman Niku terdapat miskonsepsi karena sebelumnya saya menanyakan waktu praktikum Niku, Dok. Saya menanyakan untuk tugasnya Niku studi kasus atau berfokus pada radiografi saja deh, nggih Dok, berfokus pada interpretasi dan posisinya. Lalu Doknya Niku menyampaikan studi kasus sehingga kami mencernanya Niku mengumpulkan secara lengkapnya. Tetapi dari yang kami lihat ternyata yang dikumpulkan itu seharusnya yang berfokuskan pada yang radiografi saja. Untuk paper dan PPT yang berfokus pada radiografi sendiri, Niku dari kami sendiri sudah Niki Dok, sudah kami kerjakan. Begitu Dok dari kelompok D2. Sebelumnya mohon maaf nih Dok atas kesalahan konsepsinya. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Sebenarnya bukan salah ya teman-teman ya. Jadi apa ya, ini kalau misalnya kalian buatnya kayak gini kan menyalin istilahnya kan. Menyalin jurnal kan begitu. Kalau misalnya menyalin jurnal, apa gunanya jurnal itu diterbitkan kan begitu maksudnya. Jadi studi kasus, ya studi kasus, tapi dibahas kasusnya itu. Namanya studi kasus. Ya, studi kasus. Nah, kasus yang kalian temukan itu ditinjau dari radiologinya gitu. Jadi bukan apa namanya eh ke yang lain-lainnya gitu. Ya, ini sampai pengamatan-pengamatan kesembuhan gitu kan. Nggak sampai ke sana. Kalau misalnya kesembuhan, nah ini bagus pasca operasinya gitu. Jadi studi kasusnya itu ditinjau dari segi radiologinya gitu ya. Kalau sudah ada lebih bagus, tapi kalau misalnya yang sudah ada itu mau dilengkapi lagi silakan. Ya, ini nggak masalah. Apa namanya papernya silakan diperbaiki saja. Nanti yang saya nilai adalah hasil akhir di minggu depan ya untuk di papernya itu. Itu kalau misalnya kayak gini kan ini semuanya isinya isi jurnalnya kan. Gitu. Jadi pemahaman apa yang kalian dapatkan dari segi X-ray-nya gitu. Kalau misalnya kayak gini, oh ini cuma ventrodorsal, tapi kan kalian nggak tahu kenapa harus kaki ini di depan, kenapa harus kaki ini di belakang kan seperti itu. Apa boleh ini yang di depan, ini yang di belakang, atau tidak boleh? Gitu. Contohnya kayak myelograph tadi misalnya, apa boleh semuanya myelograph atau tidak? Contohnya misal kayak gitu. Oke, paham? Paham teman-teman? Paham, Dok. Sebelumnya, Dok, izin menanyakan juga untuk di penanganan niku, Dok. Niku kan ada pada hari yang paper yang kami fokuskan untuk radiografi, niku kami menyertakan pada hari mana hari ke-7-nya niku pelepasan jahitan dan hari ke-14-nya niku yang hasil radiografi yang kedua pasca operasi. Nah, izin menanyakan menurut doknya niku untuk yang hari ke-7 kami sertakan juga atau tidak nggih, Dok? Yang lepas jahitannya niku. Yang ada gambar X-ray-nya saja. Jadi nanti gini. Interpretasi itu adalah pembacaan tentang opasitasnya. Contohnya misalnya pada kasus ini terlihat adanya tingkat opasitas tinggi pada intramedular pin yang dipasang pada hewan kasus. Kemudian menunjukkan adanya tingkat opasitas yang menandakan terjadinya kalus pada titik patahan tulang misalnya kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi interpretasi itu seperti itu. Seperti yang ini tadi, si Rehan sampaikan tadi itu ada kalau misalnya di simpisis berarti ada rongga yang terlihat radiolucent kayak gitu. Gitu-gitu aja. Tapi itu dijabarkan. Ya. Sehingga kalian tahu batasannya sampai mana. Mana yang dimasukkan ke bedah, mana yang dimasukkan ke radiologi. Nanti kalau misalnya kalian sudah koas, baru semuanya dijadikan satu, gitu ya. Tapi udah bagus kok, udah buat paper sudah bagus. Oke, Dok. Namanya manusia pasti ada salahnya. Kalau nggak salah pasti nggak seru di hidupnya gitu kan. Yang benar juga kan nggak semuanya benar sempurna gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih banyak ya, Dok, atas masukannya. Sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertemuan saya akhiri. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak ada kan? Izin tanya, Dok. Boleh. Kalau buat yang kelompok 4 itu kira-kira yang kurangnya masih di bagian mana, Dok? Sorry. Oke. Ya lupa tadi ya. Yang di kelompok 3 itu daftar pustakanya cukup ngawur. Maksudnya maaf, Dok, kelompok 4, Dok. Ya. 3 dulu bentar ya. Sabar. Oh, oke. Siap, Dokter.
Oke, di kelompok 3 itu daftar pustakanya perlu diperbaiki. Nanti tolong dilengkapi sama per subbabnya tolong apa namanya disesuaikan gitu. Jangan ditumpuk langsung. Maksudnya, ntar saya share screen lagi ya. Ini yang di kelompok 3. Maksud saya ini teman-teman sekalian belajar nulis ya, kan bentar lagi udah mau proposal kan semester 2 semester lagi gitu loh, biar nggak kaget nanti. Kalau misalnya nulisnya masih seperti ini kan nggak cocok sebenarnya jadi semester 5 gitu. Kalau semester 1 kayak gini masih oke ya. Jadi sekarang kita sama-sama belajar membiasakan diri menulis dengan benar gitu. Siap, Dok. Nah, ini di hasilnya ini diinterpretasikan seperti yang dijelaskan tadi ya, kasih gambar interpretasinya apa gitu, biar lebih jelas. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini kan kalian pakai deskriptif analitik kan. Jadi kita buat lebih simpel lagi, maksudnya lebih simpel dan jadinya lebih banyak. Untuk di kelompok 3 itu ya ininya, fraktur-frakturnya. Sebenarnya isinya sudah lengkap, cuman kalau numpuk kayak gini tuh nilai ininya nanti perbagiannya itu kalau saya keselip baca kan kurang. Jadi misalnya kayak nah ini ventrodorsal posisinya apa, jadi pakai subbab posisi pengambilan gambar misalnya kayak gitu ya. Buat seperti itu yang lebih simpel biar nggak numpuk semuanya di sana ya. Kalau di kelompok 4 tadi catatan saya di sini cuman penjelasan posisi hewan. Itu lebih ditekankan lagi. Ya, kalau misalnya ada gambar hewan apa namanya? Atau ilustrasi hewan waktu pengambilan X-ray lebih bagus ya. Kalau ini kan hasilnya. Nah, sebelum di X-ray itu ilustrasinya seperti apa? Kalau di kepala gitu. Karena kan kepala sebenarnya tidak hanya lateral saja, masih banyak posisi lain. Tapi kalau kalian cuma pakai ngambil lateral sama ventrodorsal atau dorsoventral, silakan, tidak masalah. Tapi kasih ilustrasi hewannya. Misalnya pada posisi dorsoventral, apa yang ada di dekat film atau apa yang di dekat sinar, misalnya kayak gitu. Nah, dijelaskan dorsoventralnya di bagian kepala itu bagaimana. Gitu untuk kelompok 4, paham? Paham, Dok. Terima kasih untuk masukannya, Dokter. Sebenarnya gambarnya itu kan kita ambil dari jurnalnya langsung kan ya, Dok. Dan di jurnalnya nggak ada posisi pengambilannya itu. Jadi kayak kita mikirnya, oh mungkin cuman hasil radiografinya aja. Mungkin nanti revisinya baru kita tambahin, Dok, Ya, untuk posisi pengambilannya. Iya, makanya ada penyempurnaan ya. Oke. Ya. Biar Makasih, Dok. ya. Sebenarnya yang kelompok 3 sama kelompok 4 udah oke gitu. Cuman kan kalau misalnya cuman oke begitu aja nanti nggak sampai kalau dibaca orang lain takutnya yang lain nggak ngerti juga. Karena nanti ini bahannya akan saya pakai untuk ujian. Ya, gitu. Misalnya tolong jelaskan posisi apa lateral kanan pada kepala misalnya kayak gitu. Apa yang harus diiniin, apa yang harus dilakukan misalnya kayak gitu. Bagian apa yang harus di bawah, bagian apa yang harus di atas misalnya kayak gitu. Ya, gitu ya. Oke.
Paham teman-teman semuanya ya? Paham, Dok. Oke, kalau misalnya paham, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore.